siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 2 Sungai Lilin, Ibu Dewi Sri SPD MSI. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan Bapak Rizky Arfitra MPD. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum Bapak Anata SHI MAP. Dan yang saya hormati Ibu Hoki Rismawati yang menjadi anggota CGP Angkatan 9 yang hari ini menjadi narasumber dalam acara diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita semua dapat berkumpul di kantor yang insya Allah penuh berkah ini. Baiklah, saya Nurlaili Maslihat sebagai pembawa acara akan membawakan acara pada siang hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua doa, acara ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara keempat sambutan kepala sekolah, acara kelima penyampaian materi diseminasi budaya positif di sekolah, dan acara yang keenam penutup. Marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu doa yang dalam hari ini akan disampaikan oleh Bapak Riswanto MPDI. Kepada Bapak Riswanto disilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan min tasyakirin Alhamdulillah ni'matan mazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik al-fatih lima sabaq nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Allahumma ya Allah alimna ilman yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana. Allahumma ja'al istima'ana hadha istima'an mubarakan wa taqabbal ba'dahu wa taqabbal mahsunan. Rabbana ighfir lana wahdina warzuqna. Allahumma 'azza islam wal muslimin wa ansur ikhwana wal muslimin mujahidin. Sabit imanahum anzil sakinah fi qulubihim wa wahid sufuhum. Allahumma ahdil kafarata wal musyrikin wa a'da'al. Allahumma jamil yahuda wa israil sallallahu alaihi wasallam wa zidna dan mati kullu rabbana ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Riswanto. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Soleh. Kepada Bapak Ahmad Soleh disilahkan. Bapak Ibu guru dimohon untuk berdiri.
Bapak Ibu dimohon duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala Sekolah kepada Ibu Dewi Sri SPDMS. Ikonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Ibu guru sekalian. Terima kasih juga kami ucapkan pada Bapak yang mana pada hari ini untuk jadwalnya adalah diseminasi aksi nyata guru penggerak. Kurasa tidak usah tanya jawab ya. Tinggal mohon nanti wahyu wilayah Bapak Budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dewi Sri yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi desain sita program pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan oleh Ibu Hoki Rusmawati. Kepada Ibu Hoki Rusmawati disilakan. Saya akan menyampaikan diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak tentang budaya positif. Sebelumnya saya ingin membuka acara ini dengan sedikit berpantun. Berlibur ke Tanjung Pinang, naik kapal selam nunggunya di pinggir dermaga. Ketika ada yang mengucap salam, harap dijawab dengan lantang dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya balas? Oh, dibalas. Oke ya, jadi terima kasih untuk waktunya Bapak Ibu SMA Negeri 2 Sungai Lilin yang terhormat Kepala Sekolah kita Dewi Sri. Jadi untuk siang ini pertama saya bukan mau menggurui, kita mau sharing saja. Jadi di sini saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari belajar di pendidikan guru penggerak di situ ya. Jadi kurang lebih selama 2,5 bulan ini. Jadi di sini saya akan sharing tentang budaya positif. Jadi yang pertama ya, menerapkan pemahaman dan pengalaman budaya positif. Jadi pertama kami di sini sudah tahu saya pengajar praktek saya Pak Fadil John dan fasilitator saya Pak Hendrawati. Latar belakangnya, jadi kita punya seorang tokoh, sebenarnya Indonesia itu punya tokoh yang luar biasa, namanya Bapak kita, Bapak Ki Hajar Dewantara, yang mengumpamakan sekolah itu sebuah ladang tempat bersemainya bibit. Agar bibit dapat berkembang secara maksimal, maka petani harus memelihara tanaman itu dengan diberi pupuk, air, membasmi ulat atau jamur yang mengganggu. Jadi di situ diibaratkan kita ini adalah petani dan sekolah kita ini adalah lahan kita. Murid kita itu adalah bibit-bibit tadi itu. Jadi bibit itu nanti mau jadinya seperti apa, kita sebagai guru lah yang menjadikan apakah bibit itu berkualitas. Apa yang kita lakukan, apakah kita selalu memberi pupuk, membasmi ulat atau jamur-jamur yang ada. Jadi kita ini sebagai seorang petani. Jadi diibaratkan pendidikan itu seperti itu. Budaya positif menciptakan suasana pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi di sekolah supaya ada kegiatan yang aman, nyaman, dan menyenangkan itu kita mewujudkan untuk budaya positif. Selanjutnya, budaya positif. Kenapa budaya positif? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu, budaya positif itu apa? Pernah dengar? Ya positif. Ya, contohnya apa berarti budaya positif? Kenapa? Sopan santun, ya. Kebiasaan yang dilakukan
ya. Terima kasih. Jadi intinya budaya positif, Positif itu itu kebiasaan merangkai yang tadi ya. baik. Jadi itulah tadi membiasakan ya. Itulah tadi kita sebagai guru harus membuat kebiasaan yang bersifat positif tadi ya. Nah, di situ kalau budaya positif adalah budaya positif sekolah, nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan kita pasti di profil pelajar Pancasila ya. Jadi kita menjadikan murid kita sebagai murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Untuk konsep inti budaya positif mungkin yang saya akan sharingkan, pertama ada perubahan paradigma belajar, disiplin belajar, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, segitiga restitusi, dan terakhir keyakinan kelas. Yang pertama, perubahan paradigma belajar ya. Lanjut saja. Jadi perubahan paradigma belajar itu kita ibaratkan, coba Bapak Ibu tolong kepalkan tangannya. Kira-kira dari kepalan tangan kita ini siapa yang bisa membuka kepalan tangan? Diri sendiri. Kalau misalkan Bu Zeni kepal tangan, Bu Zeni nggak mau dia buka, kalau saya paksa, apakah bisa? Enggak. Berarti yang mengontrol itu siapa? Diri sendiri. Nah, disitulah kita ada miskonsepsi teori kontrol. Ya, dari yang kepalan tangan tadi, selama ini kita miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Mungkin selama ini kita berpikir, oh murid kita ini kita loh yang kontrol, kayak gitu ya. Ternyata itu murid sendiri. Kita tidak bisa memaksakan. Yang kedua, ilustrasi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Misalkan kita memberi seperti motivasi, kamu harusnya gini loh, kayak gitu ya. Nah, kita berpikir apa yang kita lakukan itu efektif dan bermanfaat. Kalau hal yang kita lakukan itu tidak dari hati mereka, tidak dari kontrol diri mereka, nonsen, ya kan? Kemudian kita bilang masuk ke telinga kiri, keluar telinga kanan, mungkin seperti itu. Selanjutnya yang ketiga, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi itu maksudnya ya. Jadi kalau kita terkadang itu membuat rasa bersalah kepada anak, nah kamu jangan gitulah, tolong kasihan ibu, kayak gitu kan. Nah, mampu membuat jadi kasihanlah sama ibu kita ini, kayak gitu ya. Jadi supaya mereka menuruti kita seperti itu. Yang terakhir, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Bisa kita memaksakan dan kita ke anak, kadang terjadi seperti itu. Padahal dari kepala tangan yang kita lakukan pertama tadi itu tidak bisa. Mereka sendiri yang kontrol. Misal juga, tidak usah jauh juga, misal dari dewasa, kayak sekarang misalkan banyak mungkin terjadi antara yang kakak kelas mau ngontrol adiknya supaya ini kayak gitu. Terkadang mereka mau melakukannya, tapi kalau karena tidak dari kehendak hati mereka, ya jadinya dengan keterpaksaan tadi ya. Nah itu miskonsepsi teori kontrol di situ. Ya, jadi kita lanjutkan. Yang kedua, disiplin. Apa itu disiplin? Tepat waktu. Ya, jadi kita menginginkan anak kita tepat waktu. Mungkin selama ini disiplin pemikiran kita hanya di peraturan, seperti itu ya. Nah, jadi di sini ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Yang terlintas pasti tadi yang dibilangkan tata tertib, ya kan, tepat waktu, patuh pada peraturan, kayak gitu. Jadi kata disiplin itu sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu berbeda, ya. Karena belajar disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman, kayak gitu. Jadi nanti kita ada ilustrasi tentang hukuman, konsekuensi juga. Nah justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Jadi hukuman itu sebenarnya alternatif terakhir yang perlu digunakan. Kalau jika perlu itu tidak usah kita lakukan sama sekali hukuman itu, ya. Itu berarti alternatif paling terakhir. Jadi jangan langsung selama ini apa dikit langsung hukuman kayak gitu, ya.
seperti itu. Jadi di sini berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya sebenarnya belajar. Disiplin membuat anak menggali potensinya menuju sebuah tujuan yang dia hargai di situ ya. Disiplin. Sekarang kita ke nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan yang pertama, kalau kita melihat nilai kebajikan di situ ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, berdarah kritis, gotong royong, kreatif. Itu merupakan apa? Iya, kelima. Jadi di kurikulum kita, apalagi di sekarang, kita diwajibkan untuk mencapai tujuan murid kita ini jadi sebagai profil pelajar Pancasila. Karena di profil pelajar Pancasila itu semuanya mencakup di situ. Jadi di sini ada nilai-nilai kebajikan, sikap murid, 9 pilarnya, tidak bisa dibaca nanti. Sekarang kita ke kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya ada 5, termasuk kita ya. Semuanya pasti 5 dasar. Yang pertama, bertahan hidup, ya enggak? Kita bekerja untuk bertahan hidup juga, sebenarnya seperti itu. Jadi itulah bertahan hidup, ada makanan, pakaian, tempat tinggal, seperti itu. Kasih sayang dan rasa diterima, pasti itu ya. Kita butuh itu kan? Ya, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi rasa diterima, diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian. Terus selanjutnya penguasaan, pasti juga. Kalau enggak, orang yang sudah punya nggak mungkin ingin menjadi, iya seperti itu ya. Jadi karena dari penguasaan itu kebutuhan dasar manusia kita tidak memungkiri, pasti itu ya. Mungkin orang-orang enggak, saya enggak, itu enggak dari segi tingginya, dari segi dalamnya penguasaan, paling tidak penguasaan terhadap diri kita itu ya. Jadi penguasaan, jadi kita ada harga diri, keyakinan kita untuk dianggap, memimpin, prestasi diakui dan didengar. Enggak mungkin kita ngomong tidak butuh didengar, pasti semuanya ingin butuh didengar. Terus selanjutnya kebutuhan dasar manusia itu ada lagi yang namanya kebebasan. Gak ada orang yang mau dikurung, pasti orang mau bebas. Begitupun dengan murid-murid kita. Makanya kita sekarang ini merdeka belajar di situ. Jadi sebenarnya kita membebaskan tapi dengan ada kontrolnya, maksudnya di situ. Terus selanjutnya ada kesenangan, ya kan? Itulah yang sering kita lakukan, kadang bermain, humor, tiap libur itu jalan-jalan kan kesenangan. Jadi ya, jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya kita motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi, teori motivasi. Nah, disinilah kita. Jadi ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi yang kita harapkan di sini, tujuan kita itu sebenarnya itu untuk tujuan disiplin positif adalah motivasi internal. Motivasi eksternal itu yang pertama untuk menghindari kenyamanan atau hukuman. Itulah apa yang kita terapkan. Tadi dibilang hukuman itu alternatif terakhir, kalau bisa jangan digunakan, ya kan? Karena ada dampaknya nanti kalau kita akan dipit hukuman. Jadi kalau bisa kita menumbuhkan motivasi internal. Yang kedua, di situ ada motivasi eksternalnya itu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Ya, jadi berupa bisa penghargaan, hadiah, seperti itu. Jadi ada sesuatunya. Kita akan lihat perbedaan antara hukuman, sanksi, dan konsekuensi. Kita lihat di sini. Menurut Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat jawabannya. Ternyata konsekuensi. Kenapa dia konsekuensi? Ya. Nah, mencatat 100 kali. Nah, nanti ada di terakhirnya. Kita game di sini. Selanjutnya lagi.
lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Konsekuensi. Jeng jeng jeng. Kita lihat jawabannya apa? Jeng jeng jeng. Hukuman. Dia tadi lari 100 kali. Berarti dia menggunakan apa? Yang tadi itu nulis. Nah, sekarang kita lihat membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Sanksi. Jreng. Konsekuensi. Apa ya? Ini bagusnya memang ada musiknya, kemarin kalau dimasukin musik sebenarnya. Ya. Jadi konsekuensinya ya. Nah, kita lihat menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada yang hukuman? Kita lihat. Konsekuensi. Kunci jawabannya. Hukuman konsekuensi. Oke, kita lihat. Konsekuensi. Nakal. Suruh pindah sekolah. Jawabannya dari pertanyaan di sini. Tabu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Jelasin ya. Oke, berarti itu ini hukuman. Harus mau sanksi. Yang ini membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat ini konsekuensi sanksinya. Oke, kita lihat. Sudah selesai ya. Sekarang dari tadi yang kita lihat antara perbedaan hukuman sanksi itu apa? Hukuman itu menggunakan tenaga. Oke, menggunakan tenaga. Semua itu nggak nyambung sama kesalahan. Hukuman nggak nyambung sama kesalahan. Terus ada lagi? Konsekuensi itu akibat dari kesalahan. Konsekuensi akibat dari kesalahan. Hukuman tidak mendidik, sanksi mendidik. Mendidik juga hukuman. Sanksi tidak mendidik. Kita lihat di sini ya. Hukuman tidak mendidik, sanksi mendidik. Iya. Jadi di situ tadi tuh hukuman itu tidak terencana secara tiba-tiba. Yang mendidik. Hukuman terakhir. Yang selanjutnya hukuman murid tidak tahu apa yang terjadi atau tidak dilibatkan. Di situ maksudnya itu tahu-tahu karena dia membuat kesalahan seperti itu langsung kayak gitu. Bersifat satu arah, jadi ke murid saja. Terus berupa hukuman fisik langsung dan dikenal tenaganya gitu ya. Di situ konsekuensinya terencana, disepakati sesuai aturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman ya. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, jadi sebenarnya apa yang kita lakukan, hukuman dan konsekuensi selama ini itu ternyata salah. Iya, dua-duanya salah. Jadi yang terbaik ya, apalagi untuk IKM di sini ada namanya restitusi. Nanti kita akan belajar tentang restitusi. Jadi restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Jadi berarti tadi itu kan ada kita sudah belajar tentang motivasi. Ada eksternal dan ada internal. Hukuman sama konsekuensi juga kita dari mana? Eksternal, ya kan? Kalau restitusi ini berarti ya. Jadi tujuannya untuk budaya positif kita itu menggunakan restitusi. Oke ya. Nah di sini mungkin ada aneh kalimatnya, dihukum oleh penghargaan. Ya, dihukum oleh penghargaan. Kita lihat terus. Ya, Ibu Lili merupakan guru matematika, mendapatkan masalah murid-muridnya tidak aktif pada pembelajaran matematikanya. Akhirnya Bu Lili berpikir cepat dengan mengandalkan stiker bintang. Setiap muridnya akan mendapatkan stiker bintang sehingga muridnya berebut untuk maju ke depan menyelesaikan soal.
ini sebenarnya saya juga melakukannya kemarin. Mungkin banyak ya Bapak Ibu guru supaya termotivasi untuk anaknya. Ya, sebagian muridnya menyambut dengan antusias tantangan yang diberikan pada pelajaran selanjutnya. Hingga beberapa minggu Bu Yuti berhalangan hadir hingga digantikan Bu Zen. Bu Zen tidak mengetahui tentang stiker bintang, ya. Dan benar saja pada saat Bu Zen memberikan soal pada murid itu kembali pasif, gitu kan? Ya, apa yang dilakukan beda guru, ternyata perlakuannya sama tadi dengan memberikan stiker bintang di situ. Apa yang terjadi? Kenapa murid pasif? Nggak dapat bintang. Ya, mengapa nggak dapat bintang ya? Karena nggak dapat. Nah, disitulah itu dihukum oleh penghargaan. Menyambung ke Bapak. Jadi unik, saya memang suka dengan kata-kata ini. Nah, jadi di situ dihukum oleh penghargaan. Di situ sebenarnya ya, berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari, kira-kira motivasi murid bersedia maju ke depan menyelesaikan soal itu tadi apa? Karena dapat bintang, dapat nilai kayak gitu. Itu sebenarnya saya juga melakukannya. Mungkin Bapak Ibu juga ya. Ya, entah nilai, entah bintang atau permen kayak gitu kan. Nah, itu sebenarnya kita memberi penghargaan, tapi ternyata kita itu sebenarnya menghukum. Jadi penghargaan yang kita berikan dengan hukum itu sebenarnya sama, tapi nanti beda porsi. Ya. Nah, di sini kita lihat yang kedua, adakah cara lain supaya murid termotivasi maju ke depan tanpa diberi penghargaan dan bintang? Berarti tadi dengan motivasi, tadi kan ada dua motivasi, ada eksternal, ada internal. Otomatis yang mana? Nah, internal ya, yang kedua itu. Nah, di sini kita lihat. Jadi dihukum oleh penghargaan. Penghargaan maupun hukuman itu adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang sebenarnya untuk menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Kenapa seperti itu? Padahal selama ini kita beri loh dia penghargaan. Kayak tadi misal contohnya klaster besi dapat penghargaan, bendera, dapat penghargaan uang 50.000. Sedangkan yang terkotor, ya kan? Itu sebenarnya motivasi internal atau eksternal? Eksternal, ya kan? Nah, sebenarnya antara penghargaan dengan yang kita berikan dengan hukuman untuk kelas yang terkotor itu sebenarnya tidak dianjurkan pada kurikulum kita ini. Kenapa? Kita akan menghancurkan potensi yang mereka milikinya. Jadi sebenarnya sebagai seorang guru, ya, tugas kita ini supaya jangan dululah melakukan hukuman. Kita coba dulu dengan cara-cara restitusi tadi, motivasi internal tadi. Tapi memang itu butuh waktu yang luar biasa, harusnya lagi ke siswa. Ya, tapi itulah kemauan dari pendidikan kita ini, kemauan dari kurikulum kita ini, tujuan pembelajaran kita seperti itu sebenarnya. Iya, disitulah makanya dihukum oleh penghargaan. Jadi bisa mematikan. Dan kalau nanti tidak ada sama kayak kasus stiker tadi, sama kalau tidak kita kasih hadiah, anak bisa lesu nanti. Karena apa? Kita tidak berusaha menumbuhkan kesadaran dari dirinya. Karena motivasi sebenarnya kita lihat dapat uang enak loh kayak gitu. Sebenarnya itu kita menghancurkan ya potensinya mereka untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Nyambung ya. Nah, selanjutnya tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Jadi tindakan belajar. Jadi apa yang mereka lakukan? Terkadang kita merasa loh, mungkin Bapak Ibu juga merasa apa yang kita lakukan kalau menghasilkan bagus kayak gitu, itu ada rasa bangga, senang kayak gitu kan di hati kita. Nah, itulah sebenarnya tindakan belajar di situ maksudnya. Dan yang terakhir, tindakan penghargaan nilainya ya, sama dengan poin seperti yang di atas tadi. Kita memberikan imbalan berupa uang, yang jadi pertanyaan apakah cukup tak 3 tahun sebenarnya sama aja, mematikan tidak untuk mencapai mereka. budak nih Jadi dengan kalau kurikulum bisa kita merdeka itu nih menumbuhkan baca Azrif kan selama 3 tahun itu.
Sebenarnya Azri itu itu minta yang perhatian. sharing yang Ah. saya peroleh. Jadi Nggak ada sebenarnya perhatian. banyak sekali. Kau kemarin perhati itu deh, kau puji fokus. beda, Ah, lupa Jadi, deh. ngubah. ternyata Bapak selama puji ini beda. yang Ah, saya Bapak lakukan perhati itu itu sangat salah, perhati kurang itu. tepat kayak gitu. Boleh kasih hukuman, tapi itu alternatif di terakhirnya. Pokoknya batin ke Azri deh. Kalau sama Kalau tahu aja psikologi. kita melakukan Nanti puji misalkan dia, anak itu tidak kau naik puji dia. kelas Ah, gitu kan. sering Dan bagus ya. makanya Dia azan imam. di situ anak tidak Kau naik bagus kelas. ya. Kenapa dia sampai tidak naik kelas? Karena kewajiban guru Ah, nak harus dibidu. satu dia Nak mendampingi dioloi. nilai Dioloi, kalau ya, belum pasti. selesai kita harus melakukan remedi Betul, perhatian pendekatan yang dia, gitu ah. kan. Nah di situ. Beda dengan itu. Nah, di situ ada penghargaan, jadi ada pengaruh jangka pendeknya, jadi Kelas 11, penghargaan Deden. tidak efektif, merusak hubungan, dan seterusnya itu bisa kita lihat sendiri. Selanjutnya Untuk posisi menangani Beda itu kontrol. dapat kita kerasi. Hmm. Posisi kontrol. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama sebagai apa? Kita penghukum, benar nggak? Kita Nah, biasanya yang jadi sebagai guru guru ya. ya. Iya, melakukan nggak kira-kira? Iya, melakukan. Saya sendiri juga sering melakukan. Ah, poin-poin ini. Penghukum, terus di situ penghukum. Sama banyak dengan bintang Nah, tadi. ya itu penghukum. Kasih cinta loh, ya, di situ ya. Ah, ah. Iya. Yang kedua, membuat orang merasa Belajar aku tuh bersalah, jadi jadi membuat orang merasa karakter penjilatnya bersalah. udah Melakukan, nyari kita Pak Nyapu. ya kan? Teman, jadi kita menganggap apa yang kita Ah. sebagai teman, kita Nggak ketemu menganggap karakter dia kita. sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang ketiga, pemantau. Ya, pemantau jadi kita itu merasa seperti orang dewasa, terus yang melihat mereka padahal pertama tadi waktu di posisi kontrol tadi. Ya, waktu kita posisikan kontrol tangan kita tadi, mereka sendirilah yang mengontrol diri mereka. Iya. Jadi tugas kita ini sebagai guru ini membimbing mereka ya ke arah yang baik. Sama aja tadi petani, kalau petani itu nyirami tanamannya, semakin sering disiram, semakin banyak diberi pupuk, otomatis tanamannya itu bakalan tumbuh subur. Apa biarpun misalkan bibit awal tanaman itu jelek, kalau pupuk disirami sama yang ada dibuangi, lama-lama bibit itu bagus Galak, juga. galak. Ya, nggak? Galak ya. Iya, tapi kebanyakan Galak dia nak kalah. lebih baik, pasti lebih baik. Jadi mungkin dari situ ada beberapa ya seperti itu. Terus yang terakhir manajer ya. Menurut Bapak Ibu, kita melakukan semuanya nggak ini posisi kontrol di sini? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya ada kalau Melakukannya. Melakukannya semua, tapi yang paling sering yang mana? menghukum itulah membuat orang merasa bersalah. Yang paling sering Teman, teman. Yang paling efektif menurut Bapak Ibu yang mana? Man. Hukum. Iya, hukum. Iya. Nomor 2, membuat rasa bersalah. Oke, kita Yang menuntut budak akan standar lihat. dihukum itu memang masuk. Jadi Cuma ada budak 5 kelewatan akal posisi kita lah. kontrol. Hukum baik Pak. Galak lagi hukum. Nah, iya, tapi kita nanti lihat mana yang Cak rombongan terbaik. itu. Posisi Disuruh magang. kontrol. Ah, aku magang Nah, Pak. di sini. Kelas 10 ini. Saya kecewa sekali. Nomor 1 banyak kan di sini. Kira-kira sebagai apa? malas kenal. Mengapa? Menganggap dia merasa Rasa bersalah. Oke, kita lihat. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, kita lihat. Buat rasa bersalah. Kita kunci jawabannya. Jreng, jreng, jreng. Oke ya, jadi seperti itu. Selanjutnya lagi, posisi kontrol apakah saya? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Monitor. Mantau. Manager. Manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Mana jadi? Balik budak. Iya ya. Jadi mana
selanjutnya Bang, pemantau, pemukul. Ada yang salah itu, ada yang mengontrol, yang sebelah situ mengontrol. Mengatai. Manajer. Oke, kita buka jawabannya. Dari kalimatnya di situ kan langsung Nah, budaklah balik. kamu tidak pernah benar melakukannya. Nggak pernah. Kayak gitu kan? Jadi langsung. Soleh. Budak Apa? balik. Yang mana lagi? Jarak awal. Kita lihat selanjutnya. Posisi kontrol apakah aku? Ayolah lakukan demi Yang Bapak. kedua tadi yang teman. Ayolah lakukan demi Bapak. Apa? Kunci jawabannya. Oke, kita lihat sering. Ya. Di situ. Iya, jadi kita bisa tahu nanti kita ini ada di mana sih posisi yang mana. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Posisi kontrol apakah? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kontrol. Ya, memantau. Kita lihat. Sering. Dapat banyak poin ini. Oke, kita lihat lagi. Posisi kontrol apakah aku? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Manajer ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan Masalah. Oke ya. Nah, tepuk tangan jadi manajer. Selanjutnya, saya yang terakhir ini. Posisi kontrol apakah aku? Kamu selalu yang paling terakhir. Mantau. Apa? Pemantau. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Apa? Pemantau. Hukuman. Manajer. Hah? Penghukum. Pemantau. Oke, kita lihat ya jawabannya. Jeng. Iya, karena yang terakhir itu tadi langsung kita kan? Langsung. Iya, nah seperti itu. Nah, ya langsung kan? Kayak tadi penghukum tadi. Nah, ya, di situ ya. Yang terakhir selanjutnya kita ke segitiga restitusi ya. Segitiga restitusi ya. Ini merupakan alternatif penyelesaiannya yang terbaik ya. Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog. Jadi di sini mengajarkan untuk kita melakukan penyelesaian masalah itu dengan cara segitiga restitusi, bukan dengan hukuman atau dengan tadi apa? Penghargaan tadi. Tadi kan ada penghargaan sama hukuman. Jadi sebenarnya kita diarahkan untuk ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi di sini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, mungkin ada yang baru mendengarnya ya. Karena jujur kalau saya itu baru di CGP di sini lah dengan segitiga restitusi di sini. Oh iya. Nah ya, jadi untuk segitiga restitusi yang pertama itu yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ya, sebenarnya kita itu melakukannya selama ini, cuma tidak sampai ke 3 tahapan. Sama saja tadi waktu pembina upacara kita tadi itu sebenarnya juga melakukan restitusi, cuma nggak lengkap kayak gitu. Ya, ada iya, memang kita melakukannya, tapi tidak lengkap. Jadi yang pertama di sini ada menstabilkan identitas. Nah di situ yang pertama itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya enggak? Jadi kalau ada anak melakukan kesalahan, itu jangan langsung kita duduk, hukuman lagi kayak gitu. Jadi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah di situ. Terus selanjutnya sudah menstabilkan identitas, maka selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Jadi sudah kita stabilkan identitas, kita validasi tindakan yang salah. Kamu tentunya punya alasan
alasan mengapa melakukan itu. Jadi kita tanya alasan mereka, jadi kita validasi. Itu contoh-contoh kalimat dari kita. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Seperti itu ya. Terus selanjutnya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah itu di situ terakhir menanyakan keyakinan kelas. Makanya nanti kita diharapkan sebenarnya di kelas-kelas kita membentuk keyakinan kelas, ya. Iya, kita membentuk keyakinan kelas. Nanti beda loh antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas, ya. Jadi di situ kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di situ meyakinkan, gitu. Jadi di segitiga restitusi sebenarnya kita menginginkan itu supaya murid kita itu mempunyai motivasi dari dalam dirinya. Jadi kalau dia sudah punya motivasi dari dalam dirinya, kita tidak perlu melakukan lagi yang namanya penerimaan. Nah di sini langkah menstabilkan identitas ada yang dilakukan itu misalkan guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, jadi kalimat yang bisa diucapkan itu seperti itu contohnya. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari, Bapak atau Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar. Anak-anak dia salah sudah langsung cari kebenaran untuk diri mereka, ya kan? Nah, jadi untuk menstabilkan identitas kita bilang tidak perlu kita mencari kebenarannya, siapa yang benar atau siapa yang salah. Yang kita cari sekarang ini adalah solusinya, seperti itu. Jadi yang selanjutnya bisa, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu mungkin contoh-contoh kalimat yang dilakukan untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya ada validasi kebutuhan. Jadi validasi kebutuhan di situ guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, itu jadi di situ kita stabilkan identitasnya yang tadi merasa bersalah, kayak gitu ya. Terus kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Jadi kita tanyain, nggak langsung menghukum tadi alasannya itu apa. Kita melakukannya kan, ya. Biasanya ya kita melakukannya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dan seterusnya itu. Apakah kamu bisa melakukannya dengan lebih baik lagi besok? Ya. Selanjutnya yang terakhir, setelah selesai kita melakukan dua kegiatan tadi, selanjutnya guru bisa berkata, apa nilai-nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi kita tanyakan nilai apa yang ada di sekolah atau kelas kita, dari keyakinan kelas, dari peraturan yang ada, nilai apa, ya? Kayak jujur, misalnya seperti itu, ya disiplin. Nah, disitu. Kita tanyakan kepada mereka kenapa, untuk menumbuhkan sadar dirinya tadi, jadi untuk menyadarkan dirinya. Terus nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Tadi itu jujur, disiplin, tanggung jawab, misalnya seperti itu. Kelas ideal, kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah itu dan selanjutnya ya di situ. Nah di sini ini merupakan contoh dari perlakuan segitiga restitusinya. Yang besar ya soalnya. Apa kasus? Ibu tadi dede bae Bu. Tahu.
perlu itu motivasi itu. Jadi dia menyadari kesalahannya dan lagi. Kasus ini belum ketemu waktu yang mau diangkat ya. Jadi segala guru, nah, jadi guru BK kan. Jadi tugas aku ringan, Pak. Tugas ringan. Masih. Ya, jadi itu tadi merupakan contoh dari penyelesaian masalah dari segi tiga institusi. Sebenarnya ya kita berharap pendidikan ini berharap di Indonesia itu kita melakukan penyelesaian masalah itu yang terbaik dengan segitiga institusi. Jadi kalau memang itu terjadi, indah benar ya rasanya. Itulah jadinya sekolah yang nyaman tadi. Terakhir kita ke keyakinan kelas. Nah makanya tadi itu kita belajar tentang keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu? Ya. Gurunya ya. Oke, jadi diskusi ya. Jadi jadi benar. Jadi bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Biasanya kalau peraturan itu kehendak kita. Jadi maunya itu tadi posisi kontrol anak itu ada di kita, pengennya seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas karena kita membuatnya secara bersama. Jadi diharapkan dengan adanya keyakinan kelas, murid itu sadar. Jadi apa yang mereka perbuat itu kesalahan. Nah, jadi mungkin bagi yang belum melakukan pembentukan keyakinan kelas, ya, jadi di situ membentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret, berupaya pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan yang positif, jadi tidak makan di kelas, seperti itu kan negatif, jadi dirubah. Nanti mungkin ada kalau kita mengajak anak membuat keyakinan kelas, apa yang mereka inginkan itu seperti apa, seperti itu kan. Ada mereka tidak makan di kelas, tidak datang ke sekolah terlambat. Nah, kata-kata yang berkonotasi negatif itu kita ubah ke dalam konotasi yang positif. Ya, nah terus selanjutnya itu sedikit saja, nggak perlu yang banyak-banyak sampai 12-15 itu tidak perlu. Jadi sedikit tapi mencakup. Jadi sesuai dengan sedikit saja akan mudah diingat. Selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Dan terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Ya, tadi semuanya jadi harus kita libatkan. Dan terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari
dari waktu ke waktu. Jadi kita tinjau ulang mana yang menurut mereka kita bersama itu bagus, kita lanjutkan dan perbaiki lagi, yang kurang kita benahi lagi. Nah, ini contoh-contoh pembentukan keyakinan kelas. Jadi di situ sebenarnya ada videonya, tapi nanti terlalu lama. Jadi di situ yang pertama ada kita buat ditempel di kertas itu. Di situ kita minta kepada anak itu buat keinginan kalian ini untuk sekolah kelas kita ini seperti apa. Bisa nanti dibuat ini per mapelnya boleh. Jadi dengan per mapel atau kalau bisa itu dengan wali kelasnya seperti itu. Jadi kita minta anak membuatnya, langsung kita eksekusi hal itulah. Jadi dari situ tuh sebenarnya ada lagi kita harus tadi itu membuat yang mereka buat itu, kita kan banyak itu yang mereka inginkan. Jadi kita pilih beberapa mana yang sama kita rangkum jadi satu. Terus mana yang bersifat negatif kita ubah dengan kalimat positif seperti itu. Dan jadinya di situ langsung kita buat. Dan terakhir karena sudah disepakati bersama, jadi kita harus ditandatangani bersama seluruh kelas seperti itu. Oke ya, tanda jempolnya ya. Nah di situ, jadi di situ bisa ditandatangani. Jadi tidak banyak di situ, keyakinan kelasnya cuma ada 5. Ya, religius, disiplin, tanggung jawab, saling menghormati dan menyayangi, menjaga kebersihan, ya, iya di situ. Itu kemauan mereka. Jadi mereka tanda tangani. Memang tadi ada yang berapa? Jadi kita rangkum dari banyak itu kita rangkum jadi beberapa di situ. Jadi itu pembentukan keyakinan kelas. Nah, dari di sini semuanya tadi kita lihat jadi budaya positif ya. Bila budaya positif kelas telah terjadi dan menjadi kebiasaan secara konsisten bagi seluruh warga sekolah, pasti suasana pembelajaran yang menyenangkan, nyaman, dan berpihak pada murid pasti akan terbentuk ya. Sehingga yang tujuan utama tadi, profil pelajar Pancasila yang diharapkan oleh pemerintah akan terwujud. Amin ya. Kutipan dari Bapak Pendidikan kita ya, sebenarnya filosofi Ki Hajar Dewantara kita sebenarnya punya punya tokoh pendidikan yang luar biasa. Mungkin selama ini kita lihatnya dari luar. Sebenarnya kalau kita baca dari buku-buku yang diterbitkan Bapak Ki Hajar Dewantara itu luar biasa. Mungkin selama ini yang kita tahu cuma 3 kata, Imosor Suntulodo, Imadya Mangunkarso, dan Muri Handayani. Ternyata banyak sekali filosofinya ya, dan lebih dari itu. Merdeka Belajar pun itu berasal dari filosofi Ki Hajar Dewantara ya. Jadi di situ merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, jadi akan tetapi juga cakap juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi itu kan kalimat Ki Hajar Dewantara. Oke, jadi itulah budaya positif yang saya sharingkan. Tadi saya bukan menggurui, saya hanya sharing. Mungkin ada yang salah, saya mohon maaf. Ada yang lebih paham sebenarnya karena sudah ada guru penggerak di sekolah kita ya, Bu Marwati. Mungkin nanti selanjutnya Pak Anata, Pak Rizky, semoga Bu Lucy masih ada. Ini di sini angkatan ke-11 kayaknya bukan Bu Lucy ya. Oke, di situ saya akhiri dulu. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia ya. Slogan guru penggerak apa namanya? Bukan. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Semoga kita nanti semuanya bisa seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Hoki Rusmawati yang telah memberikan materi diseminasi aksi nyata program pendidikan guru penggerak budaya positif. Beri tepuk tangan yang meriah. Acara selanjutnya yaitu penutup
marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Nurleli Maslihat sebagai pembawa acara, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Nah, jadi itu yang akan kita yakini bersama. Jadi di sini nanti kalau kita melanggar keyakinan kelas di sini, Ibu berharap itu konsekuensinya bukan berupa hukuman apa-apa. Jadi kalian harus sadar. Kenapa harus sadar? Karena ini keyakinan kelas bersama, kan maunya bersama, seperti itu ya. Ya, jadi seperti itu ibu yang harapkan. Dan di sini keyakinan kelas ini sudah kita tanda tangan bersama. Oke, seperti itu. Jadi akan kita sepakati bersama selama kita dalam proses pembelajaran. Ngerti ya? Ngerti. Oke, nanti disah ya. Jadi keyakinan kelas kita bersama. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Luciana Cahyaning Tias, guru geografi di SMA Negeri 2 Sungai Lilin, teman sejawat dari Ibu Hoki Rusmawati. Setelah mendengarkan pemaparan dari Ibu Hoki Rusmawati mengenai budaya positif di sekolah, ternyata saya memahami bahwa apa yang saya lakukan selama ini masih jauh dari harapan pemerintah. Selanjutnya, saya akan berusaha untuk memperbaiki apa yang telah saya lakukan selama ini untuk kemajuan sekolah dan untuk memperbaiki kinerja saya supaya memberikan rasa aman dan nyaman serta budaya positif bagi siswa di SMA Negeri 2 Sungai Lilin. Kasih kami ucapkan kepada Ibu Hoki Rusmawati yang telah membagikan budaya positif kepada seluruh rekan kerja di SMA Negeri 2 Sungai Lilin, dan tetap semangat untuk Ibu Hoki melanjutkan CGP-nya. Semoga sukses sampai akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.